Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wa syukrulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Thumma salatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, an-nabi rasulul ladzi la nabiyya wa rasula ba'dah, wal mab'uts hudan wa rahmatan lil alamin kaffah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa mawalah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nasallahu ta'ala al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina, kama nas'aluhu 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an mubarakan halalan tayyiban wa imanan shadiqan wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabu ya alima ma fi sudur akhrijna minadh-dhulumati ilan nur, amin ya rabbi. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu berbahagia sekali pagi hari yang cerah ini. Allah masih mengizinkan kita untuk selalu menambah amal ibadah kita, insyaallah ilmu dan keimanan kita, dan kita mengkaji hadis Rasulullah. Semoga Allah berkenan untuk anugerahkan hikmah dan ilmu yang manfaat buat kita semua, dunia kita sampai akhirat kita, juga semoga memberkahi keluarga kita semua, bahagia fiddin wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Hadis 1627 hari ini ya. Babun min fadha'li Ja'far ibnu Abi Thalib ya. Ini saudaranya Ali bin Abi Thalib ya. Wa Asma ya, binti Umais wa ahli safinatihim radhiyallahu anhu. Jadi bab diantara kemuliaan Ja'far bin Abi Thalib, Asma binti Umais, dan penumpang kapal ya, penumpang kapal mereka semuanya tentu ya, yaitu kapal yang digunakan untuk hijrah saat itu, hijrah ke Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang itu seberangnya Jeddah ke barat ya. Sekarang negara tersebut namanya Eritrea. Itu memang mayoritasnya Muslim. Dulu itu bagian daripada Ethiopia. Sekarang sudah memisahkan diri menjadi negara sendiri, namanya Republik Eritrea. Ibu kotanya namanya Asmara ya, ibu kotanya ya. Nah, pelabuhannya bukan jajahan Perancis, jajahan Perancis, namanya Djibouti. Itu kadang-kadang kapal haji yang mau berlabuh di Jeddah itu kadang kalau nak antri itu harus nunggu di Djibouti dulu ya. Jadi sebelah baratnya Jeddah ya, begitu ya. Tapi ikut Afrika Timur. Ya. Hadithu Abi Musa wa Asma binti Umais ya, hadis yang berasal dari Abi Musa wa Asma binti Umais ya. Asma ini bukan anaknya Abu Bakar, Asma lain lagi ya, binti Umais. An Abi Musa radhiyallahu anhu qol, yang berasal dari Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, balaghana makhraja an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu bil Yaman. Kami mendapatkan informasi atau berita tentang
keluarnya Nabi, tentu keluarnya Nabi dari Mekah maksudnya, ya. Atau mungkin dari Madinah ya, Madinah masalah ya. Wa nahnu bil Yaman, waktu itu kita berada di Yaman. Yaman juga negara tersendiri ya. Jadi kalau dari Madinah lebih dari 1000 kilo dari selatan itu ya. Fa kharajna muhajirina ilaihi, maka kami segera keluar juga dari Yaman untuk berhijrah bertemu dengan Rasul ya. Hijrah bertemu dengan Rasul ya. Ana wa akhawani li, aku dan bersama 2 orang saudaraku. Ana aswaruhum, sementara aku ini yang paling kecil. Nah, yang 2 tadi ahaduhuma Abu Burdah, yang 2 orang tadi, 2 orang saudara tadi. Satu di antara keduanya namanya Abu Burdah, wal akhar Abu Ruhmin, Abu Ruhm. Ya. Fi salasatin wa khamsin, dalam rombongan 53 orang, awisnaini wa khamsin, atau 52 orang, min qaumi, di antara kaumku. Ternyata rombongannya banyak ya, rombongannya 53 atau 52 orang. Faraqibna safinatan, maka mereka ini naik kapal safinah. Fa'alqatna safinatuna ilan Najasyi bil Habasyah, dan kapal itu ya, alqat dan melemparkan, maksudnya menyampaikan kita ya, ke Raja Najasyi, Raja Negus di Habasyah, sekarang Eritrea itu. Farafakna Ja'far ibn Abi Thalib, kami pun menemani atau bergabung dengan rombongan Ja'far bin Abi Thalib ini ya. Saat itu memang Ja'far ini diutus Rasulullah ya, ini sebelum hijrah ya, yaitu untuk membawa ya, orang-orang yang tidak berdaya di Mekah itu berhijrah karena selalu diintimidasi, disiksa oleh orang musyrik Mekah. Maka Ja'far bin Abi Thalib ini yang diutus membawa rombongan itu ke nyebrang Laut Merah ke Afrika, itu ke Raja Najasyi. Dan ini akhirnya masuk Islam kan, Raja Najasyi itu. Disampaikan oleh Ja'far tentang Rasulullah yang mendapat wahyu di Gua Hira. Dia bersumpah demi Allah yang datang kepadanya ini juga yang pernah datang ke Nabi Isa alaihissalam itu ya. Dan dia ini Raja Najasyi ini raja pertama ya yang disolati ghaib ya. Karena meninggal, Rasulullah meminta untuk mensalatkan ghaib kepada Raja Najasyi ini ya. Ya, jadi kapalnya itu menuju Habasyah ini ya. Dan dia bertemu, bergabung dengan rombongannya Ja'far bin Abi Thalib itu tadi. Faqamna ma'ahu hatta qadimna jami'an. Nah, kami pun tinggal bersamanya sampai kita sampai semuanya di Habasyah itu. Fa faqna an-nabiy hina iftataha Khaybar. Ternyata ya, saat itu bertepatan dengan Nabi Muhammad SAW ketika menaklukkan Khaybar. Jadi ternyata setelah itu jauh ya. Jadi bukan yang pertama tadi ya.
bukan masa di awal periode Mekah ya. Karena ternyata Nabi sudah di Khaybar, berarti sudah hijrah tahun kesekian saya kira ya. Karena tahun pertama perang Badar, tahun kedua tahun perang Uhud, ya. Ketiga atau keempat baru Khaybar ini ya. Khaybar itu timur lautnya Madinah, sekitar 400 kilo dari kota Madinah. Itu daerah yang subur penuh dengan kebun-kebun kurma dan anggur. Saya pernah kesana juga dulu ya. Ini yang orang Yahudi diusir dari Madinah ya? Ya. Usir Madinah, kemudian berkumpul di sana, membuat benteng besar, dikepung sampai 40 hari kalau nggak salah, selebih 1 bulan dikepung dia. Ya. Wa kana unasun yaquluna lana, kemudian banyak orang yang berkata kepada kita, yakni li ahli safinah, rombongan yang tadi naik kapal tadi, sabaqnakum bil hijrah. Jadi mereka membanggakan, kami lebih dulu dari kamu dalam ikut berhijrah. Ya, jadi karena ini menyusul kemudian, maka dikatakan oleh yang terdahulu, kami sudah duluan berhijrah daripada kalian, kira-kira begitu. Wa dakhalat Asma bintu Umais, ya, wa hiya mimman qadima ma'ana ala Hafsah. Saat itu masuklah Asma bin Umais, masuk rombongan di kapal tadi. Wahia mimman qadima ma'ana ala Hafsah, dan dia termasuk orang yang bersama kami mendatangi Hafsah. Hafsah itu siapa? Zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi Muhammad SAW, yaitu putrinya Umar bin Khattab. Zairatan, kami masuk ke Hafsah untuk berkunjung, zairatan. Wa qad kanat hajin Najasyi fi man hajar, dan dulu ternyata ya, Hafsah ini termasuk orang-orang yang juga pernah berhijrah ke Najasyi itu. Fadakhala Umarun ala Hafsah, maka datanglah Umar masuk ke rumah Hafsah. Wasma indah, dan saat itu Asma bin Umais tadi ada di dalam rumah Hafsah itu. Faqala Umar hina Asma, maka Umar pun berkata ketika dia melihat Asma binti Umais tadi. Man hadhihi, jadi Umar bertanya tentang siapa dia ini, maksudnya tentu siapa nama Asma itu. Qalat Asma bintu Umais, maka dia menjawab, saya ini Asma binti Umais itu. Qala Umar, al-Habasyiyatu hadhihi, maksudnya apakah ini yang rombongan ke Habasyah tadi? Al-Bariyah hadhi, atau yang naik kapal nyebrang Laut Merah itu. Qalat Asma na'am, maka Asma menjawab, iya benar, kami adalah yang ke Habasyah dalam rombongan kapal itu. Qala sabaqnahum bil hijrah, Umar pun mengatakan kami lebih dulu dari kalian dalam berhijrah ini. Fa nahnu ahqqu bi Rasulillah minkum, sehingga kami lebih berhak tentang Rasul daripada kamu sekalian. Wa ghadibat, ternyata mendengar itu
siapa namanya tadi, Asma binti Umayyah tadi marah. Dikatakan bahwa Umar lebih dulu hijrah daripada mereka. Wa ghadibat wa qalat kalla wallahi. Ternyata Asma ini mengatakan tidak, demi Allah. Jadi tidak mau dikatakan bahwa Umar lebih dulu berhijrah daripada mereka. Kuntum ma'a Rasulillah yut'imu ja'iakum. Kamu memang bersama Rasulullah yang bisa menyantuni yang lapar di antara kalian. Wa kunna fi darin, dan saat itu kami sedang berada di sebuah rumah atau sebuah negara, kira-kira begitu maksudnya. Au fi ardil bu'ada al bughadha bil Habasah. Saat itu kami di negeri orang-orang yang jauh. Al bughadha apa itu ya? Dari Baghdad, al bughadha. Ada orang-orang yang yang marah sebenarnya, marah. Bil Habasah, di negeri Habasah saat itu. Wa dzalika fillah wa fi rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan kami berada di sana itu dalam rangka atau fi sabilillah wa sabil rasulih. Jadi dalam perjalanan fi sabilillah dan jalan Rasul, karena diutus oleh Rasul, kira-kira begitu. Wa aimullah la at'amu ta'aman wa syaraban. Maka dia pun bersumpah, demi Allah aku tidak akan makan makanan, tidak akan minum minuman hatta adzkura ma qulta li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai aku menyampaikan atau menyebutkan itu yang kau katakan tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ini berhijrahnya ke Madinah memang setelah kaum Ansar itu ya, Islam Muhajirin itu, tapi dikatakan kami duluan nggak mau. Sampai nanti saya tanyakan kepada Rasul tentang itu ya. Wa imlatan Rasul hatta azkura ma qulta, sampai sampaikan apa yang kau katakan tadi kepada Rasulullah SAW. Wa nahnu kunna nu'dza wa nakhaf, dan kami semua waktu itu, kami di Mekah waktu nu'dza ya, disiksa, disakiti ya. Wa nakhaf, dan selalu dalam keadaan takut. Maka tadi disuruh berhijrah ke Habasah kan. Wa sa'adkur dari Nabi wa as'aluh, dan aku akan tanya, akan sebutkan Nabi dan bertanya tentang itu tadi. Wallahi la akdzibu wa la azigu wa la azidu alaihi, demi Allah aku tidak berdusta, aku juga tidak sesat, dan aku juga tidak nambah-nambahi, wala azidu alaihi, ya kan aku katakan apa adanya ya. Falamma ja'an Nabi SAW qalat, maka Nabi datang, Asma'in berkata, ya Nabi Allah, hei Nabi Allah, inna Umar qala kadza wa kadza, sungguh Umar berkata, tadi katanya kan kami lebih dulu berhijrah daripada kalian. Qal fama qulti lahu, ternyata Rasulullah bertanya, apa yang kau katakan kepada Umar setelah dia mengatakan itu? Qalat qultu lahu kadza wa kadza, maka aku katakan kepada Umar begini-begini. Qal laisa bi haqqo bi minkum, tidak ada orang lebih berhak kepadaku daripada kamu sekalian.
walahu li ashabi hijratun wahidah, dan bagi Umar dan teman-teman itu mendapatkan satu hijrah, satu pahala hijrah. Walakum, sedang kamu sekalian Asma dan rombongan tadi, antum ahlus safinah hijrotani, kamu penumpang atau apa ya, penumpang kapal tadi yang ke Habasyah tadi ya, dapat 2 hijrah. Jadi yang hijrah ke Madinah, muhajirin itu dapat 1 pahala hijrah, dan kalian yang Habasyah dapat 2 pahala hijrah. Jadi artinya diberi nilai tambahan. Kenapa? Karena saat itu memang saat yang sangat genting buat orang Islam di Mekah. Maka hijrahnya Habasyah dinilai 2 kali hijrah oleh Rasulullah. Qalat, maka Asma pun berkata, falaqad ra'aitu Aba Musa wa ashabas ya'tuni arsalan. Maka aku pun melihat Abu Musa dan rombongan penumpang kapal tadi mendatangiku arsalan secara bergelombang. Jadi 53 orang tadi mendatangi Asma secara bergantian itu arsalan, yas'aluni an hadzal hadis. Mereka menanyakan kepadaku tentang hadis ini tadi, tentang cerita perjalanan hijrah ke Habasyah ini tadi. Ma minad dunya syai'un hum fi afrah. Tidak ada sedikit pun dari dunia ini yang membuat mereka lebih bergembira, wala adzam fi amsihim, dan juga lebih bernilai, lebih agung buat mereka mimma qala lahun nabi, dari yang telah dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya apa? Bahwa mereka diberi nilai 2 hijrah itu ya, membuat mereka ya merasa tidak menggembirakan kecuali berita itu. Tidak ada yang lebih agung daripada itu. Ya. Qala Abu Burdah rawil hadis, Abu Burdah rawil hadis ini, qalat Asma tadi berkata, falaqad ra'aitu Aba Musa, sungguh pasti aku melihat Nabi Musa, wa inna la yasta'idu hadzal hadis minni, dan dia berusaha untuk mengulang kembali cerita atau kisah ini dariku. Ya. Jadi ini intinya mengisahkan tentang perjalanan rombongan yang asalnya dari Yaman tadi, yang diutus Rasul untuk membawa orang-orang Mekah yang lemah-lemah itu, yang selalu diintimidasi, disiksa, untuk dihijrahkan ke Habasyah. Jumlahnya 53 orang tadi. Dan ternyata mereka baru kembali bertepatan dengan ketika Rasulullah sudah berhijrah ke Madinah dan sudah menaklukkan Khaybar. Nah, kira-kira tahun keempat Hijriah barangkali itu ya. Kemudian orang-orang muhajirin berkata kepada mereka ini, kami lebih dulu dari kalian dalam berhijrah. Karena mereka nggak mau terima itu, sampai menanyakannya kepada Rasul. Sama-sama hijrahnya, kami juga hijrah tapi lain misalnya, dan lebih dulu. Ya, ternyata Nabi memberitahukan hijrahnya ke Habasyah itu bernilai 2 hijrah, bernilai. Jadi artinya
harapan Asma tadi benar dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nilainya hijrah ke Basrah melebihi nilainya hijrah ke Madinah. Padahal hijrah ke Madinah itu, ya, itu ada orang yang tidak mau berhijrah ke Madinah. Ya. Karena apa? Salah persepsi. Persepsinya apa? Karena hijrah kan tidak termasuk rukun Islam. Ya. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji saja, hijrah tidak. Ya, ada penduduk Mekah yang memang tidak mau berhijrah. Karena apa? Hijrah bukan rukun Islam. Ya. Yang penting kami bisa melaksanakan rukun Islam yang 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa. Jadi, apalagi di Mekah kan afdal. Maka mereka merasa cukup. Itu, ya. Jadi dengan di Mekah saja, yang penting menjalankan rukun Islam 5, meskipun nggak hijrah nggak apa-apa. Ternyata setelah itu tahun pertama akan terjadi perang Badar. Karena mereka berada di Mekah, maka mereka oleh penguasa Mekah dibawa ke Badar. Jadi dipaksa untuk ikut perang bersama orang Muslim Mekah di Badar. Dan di antara mereka yang terbunuh di Badar itu. Sehingga ketika perang usai, orang Muhajirin kaget, loh, ini kan saudara kita yang di Mekah itu. Ini kan saudara kita di Mekah. Mereka menyangka bahwa ini ikut membantu mereka. Sehingga mereka mengatakan apa? Ya, absyiru bil jannah. Bergembira kalian karena kalian termasuk ahli surga, gugur di Badar itu. Ternyata turun ayat innal la tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim. Ya. Sungguh orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dzalimi mereka dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri. Kalau malaikat berkata, "Fima kuntum?" Kenapa kamu seperti ini nasibmu? Nah, nasibnya kok neraka? Kenapa? Qalu kunna mustad'afina fil ardh. Hai malaikat, kami dulu kan di Mekah kan orang-orang yang tidak berdaya. Ya. Jika tetap tinggal di Mekah, yang penting seluman selamat kira-kira begitu ya. Yang penting aman ya. Yang penting baik-baik dengan penduduk penguasa Mekah. Nah, kemudian ternyata itu dibawa ke Badar tadi. Maka dibentak. Alam takun ardu wasi'an fatuhajiru fiha. Tidakkah bumi sangat luas ya kamu bisa berhijrah di Mekah itu? Jadi malah dimarahi malaikat, kemudian mereka dimasukkan neraka. Kalau nggak salah dalam surat An-Nisa 97, nggak salah itu. An-Nisa 97 nanti sampai 102 tentang itu. Jadi nilai hijrah ke Madinah itu ternyata juga seperti itu. Hanya karena tidak berhijrah, mereka harus dilemparkan ke dalam neraka. Ya. Karena mencari selamat tadi. Mencari selamat ya. Yang penting ya pertama salah persepsi kan bukan rukun Islam. Yang penting bisa menjalani itu meskipun di Mekah, apalagi Mekah kan pahalanya besar kayak begitu. Sehingga waktu dari perang dipaksa oleh orang Muslim harus ikut barisan mereka dan sampai terbunuh. Tapi tempatnya ternyata mereka di neraka. Ya. Hanya gara-gara
tidak berhijrah. Sementara ini tadi nilai hijrahnya rombongan kapal yang ke Habasyah Rasulullah diakui bernilai 2 kali hijrah. 2 kali hijrah. Ya. Karena memang saat itu saat yang sangat sulit, ya, sangat sulit ya. Mereka menyelamatkan saudara mereka dari penyiksaan Quraisy Mekah, kemudian bahkan juga bisa mengajak Raja Najasyi untuk bersyahadat juga saat itu ya. Jadi nilai lebih seperti itu ya. Ya. Akhrajal Bukhari fi Kitabil Maghazi, yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab perang. Babu Ghazwati Khaybar. Babnya tentang perang Khaybar ya. Berikutnya babun min fadhailil ansar radhiyallahu ta'ala anhum. Bab tentang sebagian keutamaan kaum Ansar radhiyallahu anhum. Hasil Jabir radhiyallahu anhu, hadis yang berasal Jabir bin Abdullah tentunya, qal nazalat hadhil ayah fina. Ayat ini turun berkaitan dengan kami kaum Ansar. Idhammat ta'ifatan minkum antafsala. Karena ketika ada dua kelompok yang di antara kamu yang akan tafsal itu gagal, misal maknanya gagal ya. Ini ternyata berkaitan kaum Ansar, yakni dua ta'ifah itu, 2 golongan itu adalah Bani Salimah, Bani Salamah, ingat ya, bukan Bani Salimah, Bani Salimah, Bani Harithah. Dua Bani Salamah dan Bani Harithah. Ini Bani Yahudi ya? Bukan. Ini Aus dan Khazraj. Aus Khazraj ya. Aus Khazraj ini memang dua suku bangsa Arab yang ada di kota Yasrib saat itu. Kemudian yang ketiga orang Yahudi. Nah, 3 golongan ini selalu perang segitiga, ya, perang segitiga. Ya. Antar Aus dan Khazraj perang, ya. Antara dengan Yahudi juga perang, antara Yahudi dengan Khazraj juga perang, gitu ya. Jadi hanya 3 tapi saling berperangan ya. Dan inilah nanti yang orang-orang pertama nanti yang menyatakan masuk Islam di Bai'ah Aqabah, ketika Rasulullah menyeru setelah di Taif dilempari batu ya, dan akhirnya dakwahnya diarahkan pada jemaah haji pada tahun berikutnya. Jemaah haji temui. Nah, ini orang-orang Aus dan Khazraj yang pertama masuk Islam tadi. Kenapa? Karena sebabnya dia ini sering diancam oleh orang Yahudi Madinah. Ancamannya apa? Ancamannya ya, sebentar lagi akan datang Rasul akhir zaman, dan untuk datang pasti bersama kami. Awas kami binasakan bersama Rasul itu. Jadi mereka ini dapat informasi malah dari orang Yahudi. Sehingga ketika ketemu di ini, mereka berpikir, ini apa ya? Enggak yang dibuat Yahudi ngancam kita itu berarti. Jadi dia terdorong untuk segera masuk Islam gitu. Ada informasi yang mereka sering dengar ketika Yahudi ngancam mereka, tetapi dengan apa? Dan berita sudah saatnya Rasulullah akan datang, itu datang pasti bersama kami Yahudi, kalian akan kami binasakan bersama itu. Sehingga seakan-akan mereka merasa, loh, daripada Yahudi mendului kita aja mau Islam itu. Sehingga pertama kan 7 orang itu langsung ya masuk Islam,
Tahun berikutnya 73 orang di Aqabah juga. Ya. Bahkan sudah minta Rasul untuk mau berhijrah ke Madinah dan mereka sanggup untuk melindungi Rasul seperti mereka melindungi keluarga mereka sendiri. Jadi ada apa? Jadi Rasulullah waktu di Mekah itu proses haji itu ada. Haji. Iya. Ya, ada Pak. Haji itu memang tetap berjalan, tapi model jahiliyah. Ya, ya. Rasulullah tidak ikut. Apa? Rasulullah tidak ikut berhaji. Rasul kenapa? Tidak ikut haji. Enggak, ya. Karena belum ada syariat untuk haji kan ya. Tapi memang sudah tradisi zaman jahiliyah sejak zaman Nabi Ibrahim itu. Ya. Nah, di antara ada yang berbeda, ya. Perbedaannya apa misalnya? Ya. Wukufnya orang Mekah itu tidak mau di Arafah. Wukufnya di Muzdalifah. Pertimbangan akal. Karena mereka kan penduduk tanah haram Mekah. Arafah itu sudah tanah halal, di luar tanah haram. Sehingga kalau kami wukufnya di Arafah, kami kan rugi malahan itu. Pahalanya kan lebih kecil itu. Jadi perhitungan akal, Pak. Maka mereka tidak mau wukuf di Arafah, yang wukufnya di Muzdalifah, masih termasuk tanah haram. Ya. Sampai ada ayat turun itu, ya. Apa ayatnya itu? Min haitsu tsumma afidu min haitsu afadhan nas itu. Surat Al-Baqarah nomor 2 ya. Tsumma afidu min haitsu afadhan nas. Kemudian bertolaklah kamu menuju Mina itu, menuju Muzdalifah dan Mina dari tempat orang-orang bertolak, yaitu Arafah, bukan Muzdalifah. Ya. Jadi diluruskan oleh dibenarkan Allah bahwa yang benar wukuf tetap di Arafah, bukan di Muzdalifahnya. Ya. Nanti di Mekah tentu apa namanya Ka'bah sudah dipenuhi dengan patung-patung, Pak. Juga di Safa dan Marwah. Di Safa ada patung besar namanya yang di Marwahnya namanya Ailah, yang di Safanya apa lupa namanya. Lupa saya di Safanya. Nah, ketika orang Ansor pertama kali haji, ya, mereka nggak mau mengerjakan sa'i. Kenapa kok mau? Karena menurut loh, kan sama dilakukan orang Quraisy, orang musyrik Mekah itu. Maka mereka segan nggak mau melakukan itu. Karena sama larinya dari Safa ke Marwah. Hanya yang di Marwah Safanya ada patung besar, di Marwah juga ada patung besar, ya. Yang anak ilah, yang satu saya lupa saya tadi ya. Hanya ada patungnya. Maka turunlah ayat, ya. Inna syawman faman hajja wa hajja fala junaha li ayat tawafa bihim. Jadi redahnya pakai fala junaha. Jadi Safa dan Marwah itu salah satu syiar Allah. Maka saya berhaji tidak berdosa baginya untuk melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Padahal yang namanya sa'i itu kan rukun dari umroh, dan haji. Tapi kok fala junaha sih? Ini kan wajib mestinya kan begitu. Tapi turunnya fala nggak apa-apa. Kalau sunah kan mubah. Padahal itu wajib, itu rukun itu. Kenapa itu kok pakai redaksi itu? Karena tadi itu asalkan manusia segan, nggak mau melakukan karena melihat tuh
kok nyelkon sama nyelkon orang musyrik Mekah. Maka mereka mandek nggak mau sa'i sampai turun ayat dengan la junaha, tidak apa-apa. Nah, kalau tanpa sa'i kan nggak sah umrohnya. Haji juga wajib, termasuk wajib haji, ditinggalkan harus bayar dam. Nah, jadi ada kisahnya seperti itu. Nah, ada dialektika antara kondisi saat itu dengan ayat yang turun. Ya, ini tadi ini orang-orang saya ini mengatakan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan mereka. Nazalat fina. Ini termasuk redaksi yang mengisahkan tentang sebab nuzul tetapi tidak tegas. Yang dianggap tegas itu kalau misalnya seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, maka turunlah ayat ini. Nah, itu dianggap sebab nuzul yang tegas. Atau terjadi percekcokan antar sahabat, maka turun ayat ini. Itu dianggap tegas. Kalau tadi ayat ini turun berkaitan dengan kami, nah, itu tidak tegas ya, tapi dimasukkan juga dalam salah satu isyarat tentang sebab nuzul. Kadang-kadang adzunnu anna ayat nazalat fi kata. Saya kira ayat ini turunnya berkaitan dengan ini. Itu sebab nuzul yang tidak tegas ya. Berikutnya 1629 Hadithu Zaid bin Arqam an Anis bin Malik. Ya. Qal hadis Zaid bin Arqam dari Anas bin Malik, dia berkata, "Hazintu ala man usiba bil harrah." Aku merasa gelisah dengan orang-orang yang usiba bil harrah. Musibah yang menjadi korban di tempat yang namanya harrah ini. Ini harrah nama tempat ya. Ini di bawah ada waqatul harrah ya bi dhahiril Madinah. Ya. Di sekitar Madinah tahta Waqim kama fil qamus wa kanat sanata 63 pada tahun 63 Hijriah. Lamma khala ahlul Madinah bai'at Yazid bin Muawiyah. Ya, setelah penduduk Madinah itu menarik atau mencabut bai'at mereka pada Yazid bin Muawiyah. Dan sejak terbunuhnya Ali bin Abi Thalib itu akhirnya kan Muawiyah yang di Damaskus itu ya, yang menyatakan sebagai khalifah. Kemudian sebelum Muawiyah meninggal, dia sudah memposisikan anaknya yang waktu itu masih ABG kira-kira begitu, ABG, sebagai putra mahkota. Seperti Raja Salman lah sekarang kira begitu, yang MBS Muhammad siapa? Muhammad siapa namanya? MBS Muhammad Usama apa? Ya, yang dianggap mendalangi pembunuhan itu ya. Sudah jadi putra mahkota dia. Begitunya ABG ini ya, jadikan putra mahkota, kemudian betul Muawiyahnya meninggal, dia jadi masih ABG, mereka mencabut baiatnya kepada, jadi artinya sudah tidak mau patuh tunduk pada ayat itu. Nah, ternyata Yazid ini yang
kalau nggak salah panglimanya saat itu Yusuf siapa namanya, As-Saqafi kalau nggak salah dia. Itu yang termasuk yang membunuh Abdullah bin Zubair di Mekah sebagai khalifah waktu itu. Ada 2 khalifah, satu anak ABG ini yang di Mekah, jadi yang di daerah Tanah Haram itu mencabut baiat pada keluarganya Muawiyah itu. Ternyata Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, Panglima Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ya, itu membawa bala tentara ke Madinah maupun ke Mekah. Nah, di Madinah banyak kaum Ansar yang terbunuh oleh pasukannya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, dan juga di Mekah saat itu Ka'bah sampai hancur Ka'bahnya itu ya. Karena di Berondong Manjanik, saat Manjanik itu pelontar batu dari bukit belakangnya istana itu sekarang Bukit Kubes namanya. Sampai akhirnya Abdullah bin Zubair juga dibunuh dan dimutilasi ya. Di Mekah saat itu kejam sekali memang Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini ya. Ini tadi kaitannya dengan itu. Ya. Jadi seperti itu Harrah di Madinah tadi banyak orang Ansar yang dikorban pasukannya Yazid yang dari Damaskus itu adalah pimpinan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi itu ya. Ini hazin itu alaman usiba bil Harrah, saya sangat duka ya, sangat ya gelisah. Karena banyaknya korban orang Ansar yang terbunuh di peristiwa Harrah ini. Fakataba ila Zaid bin Arqam, maka Zaid bin Arqam menulis surat kepadaku, wa balagha syiddatu huzni, dan dia telah menerima berita tentang betapa gelisahnya aku itu. Yadhkuru annahu sami'a Rasul yaqul, kemudian menyebutkan bahwa dia pernah mendengar Rasul bersabda, Allahumma ighfir lil ansar, ya Allah ampunilah kaum Ansar, wa li abna'il ansar, dan bagi anak turunnya orang Ansar. Akhrajul Bukhari fi kitab tafsir, Bukhari dalam kitab tafsir surata idza ja'akal munafiqun, surat awal surat al-munafiqun itu ya. Babu qali humul ladzina qula la tangfir la tunfiqu wala man inda Rasulillah hatta yanfadhu. Babu qali ta'ala, ya, bab ayat Allah Subhanahu wa taala yang mereka orang yang berkata, orang Yahudi, orang munafik ini, la tunfiqu ala man inda Rasulillah, jangan berinfak kepada orang-orang di sekitar Rasulullah hatta yang fadhu, sampai mereka meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini provokasinya orang Yahudi ya, agar orang penduduk Madinah jangan mengeluarkan biaya untuk orang-orang yang ikut sama Rasulullah sampai mereka mau meninggalkan Rasulullah ya. Ini kisah tentang surat Al-Munafiqun ya. Berikutnya lagi 1630 hadithu Anas radhiyallahu anhu. Anas ya, qal dia berkata, ra'an nabiyyu an-nisaa wa sibyan muqbilina min urusin. Nabi pernah melihat para kaum wanita dan anak-anak datang dari urus. Urus itu adalah tanda walimatul urs itu ya. Jadi dari pesta pernikahan itu. Faqama Nabi mumthilan. Faqama Nabi sallallahu mumthilan ya. Mumthilan ini muntasiban, maka Rasulullah pun berdiri tegak
Faqal, dan beliau bersabda, Allahumma antum min ahabbin nasi ilayya. Rasulullah pun bersabda, sungguh kalian hai kaum Ansor adalah di antara orang yang paling aku cintai. Ya, Rasul pernah mengatakan itu bahwa kamu adalah di antara orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Qolaha thalatha mirar, diulang ucapan sampai 3 kali. Akhrajul Bukhari fi kitab Manaqibil Ansar, dalam kitab kemuliaan orang Ansar. Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam Ansar, babnya tentang sabda Rasul kepada kaum Ansar, antum ahabbun nas ilayya, kamu adalah orang yang paling aku cintai. Berikutnya 1631. Hadithu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sama dari atasnya tadi. Qal ja'at imra'atun ila Rasulillah, ada seorang wanita dari kaum Ansar yang mendatangi Rasulullah, wa ma'aha sabiyyun laha, dan bersama wanita itu ada seorang bayi yang bersamanya. Fakallamaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, maka Rasulullah pun berbicara atau bersabda kepada wanita tadi dengan bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di dalam genggaman kekuasaannya, innakum ahabbun nas ilayya, sungguh kalian orang Ansar adalah orang-orang paling aku cintai. Marratain, 2 kali diulang itu. Akhrajal Bukhari fi kitab Manaqibil Ansar, sama dengan tadi. Babu qaulin bil ansar antum ahabbun nas ilayya, sama babnya. Satu lagi 1632. Hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu sama anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al ansaru karisi ya wa aibati wan nasu sayakthurun wa yaqillun fa aqbalu min muhsin wa tajawazu an musiihim. Jadi karisi wa aibati ya bahwa berapa ini 632. Karisi itu qala al-Qazzaz dzarbul mathal bil karas, ya. Ini semacam pepatah dalam bahasa Indonesia itu, dari karas li'an mustaqirrun li'an mustaqarru hidzail hayawan al yakunu fi nama'uhu, karena disitulah tempat makanan-makanan binatang alladzi yakunu fi nama'u, dan disitulah itu berkembang atau tumbuh. Jadi asalnya nama tempat kemudian menjadi semacam pepatah dalam bahasa Arab. An-Ansaru karisi wa aibati al-aibah ma yakhruju fi ar-rajul nafisa ma indahu. Ya. Yang biasanya sampai tempat yang seorang itu menyimpan harta yang paling mahal miliknya. Ya. Jadi aibati itu asalnya tempat, seperti tempat untuk menyimpan harta yang paling mahal, disimpan di situ. Jadi kalau tadi apa namanya al-ansaru karisi wa aibati, seakan memang orang Ansar itu adalah orang yang termahal bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan nasu yakthurun, sementara manusia jumlahnya makin banyak, wa yaqilun juga makin berkurang.
Fa'aqbalu min muhsinihim min muhsinihim. Maksudnya maka dekatilah orang-orang yang berbuat ihsan di antara mereka itu, wa tajawazu an musiihim, maknanya ya, dan maafkanlah mereka-mereka yang masih berbuat tidak baik. Jadi yang baik itu datangi, terima mereka, tapi yang tidak baik maafkan mereka. Ini merupakan sangat rekomendasi dari Rasulullah. Orang Ansor itu kan yang paling cintai. Oleh karena itu maka ya, kalau mereka baik-baik dekati mereka. Kalau mereka berbuat salah, maafkan mereka. Akhrajal Bukhari fi kitab Manaqib Ansar babun Nabi aqbalu min muhsinihim. Aqbalu min muhsinihim. Jadi terimalah dan datangilah mereka yang berbuat ihsan dari orang Ansar itu. Manaqib itu apa, memang mencatat tentang keistimewaan? Ya. Dan kebaikan-kebaikan seorang manaqib. Ya. Menyebutkan tentang kebaikan-kebaikan. Untuk mengetahui batas-batasnya supaya tidak sampai terlalu tinggi. Ya tidak sampai situ. Kalau berlebihan kan tidak boleh juga Pak ya, gitu ya. La taghlu fi dinikum. Ya. Tapi memang kita diperintahkan menyebut kebaikannya, jangan malah menyebut kejelekannya. Panduan umumnya seperti itu. Jadi kalau menyebut kebaikannya itu masih dibolehkan, tapi kalau menyebut keburukannya jangan. Apalagi sudah meninggal. Apa? Apa? Termasuk manaqib dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Oh, ya. Menurut saya banyak berlebihan juga dia. Ya, karena kayaknya posisi Syekh Abdul Qadir Jilani melebihi posisinya para sahabat. Ya. Melebihi posisinya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali misalnya. Seperti itu kayaknya, sampai berlebihan. Saya dulu kan ada ketika perang Irak itu, ada yang siap untuk mati dengan menjaga makamnya Syekh Abdul Qadir Jilani itu. Ada seperti itu. Siap diberangkat ke sana untuk menjaga makamnya jaga dari serbuan Amerika waktu itu. Ya. Dan selalu kan itu apa namanya, salat khususon dalam tahlil biasanya ya, auzubillah ruhi apa. Itu dikaitkan dengan sebelumnya yang malaikat muqarrabin. Nah ya, ya makanya ya. Setelah itu baru saya Abdul Jilani kan melebihi para sahabat khulafaur rasyidin. Ya. Tapi ada manaqib Umar ada. Manaqib Umar. Ada. Tapi jarang kan dia nggak dia. Yang terkenal itu. So, yang Sultanul Aulia kan, Sultanul Aulia. Ya. Pak Gus Dur Sultanul Aulia Indonesia juga kan Gus Dur. Sultanul Aulia Wali Songo ya. Ya. Belum ditanya oleh malaikat ya, bukan nakir ya, karena ditunggu terus. Ya. Satu lagi coba ya, ini satu bab berarti hadisnya hanya satu. Babu fi khairi duril ansor. Bab tentang kebaikan dur itu rumah tinggal, tempat tinggalnya orang-orang Ansor.
Hadithu Abi Usaid radhiyallahu anhu hadis dari Abu Usaid radhiyallahu anhu dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu bersabda, khairu durul ansor Banu Najjar. Ya, sebaik-baik ya rumah tempat tinggal orang Ansar itulah Banu Najjar. Banu Najjar. Tsumma Banu Abdil Ashal. Anak turunnya Abdil Ashal. Tsumma Banul Haris ibnu Khazraj. Kemudian setelah itu ya, anak-anaknya Haris bin Khazraj. Tsumma Banu Sa'idah. Kemudian anak itu Sa'idah. Wa fi kulli dzul ansor khair. Dan di setiap tempat tinggalnya orang Ansor itu adalah baik. Jadi menunjukkan kebaikan kaum Ansor. Karena jasa pertama yang menolong Nabi kan Ansor kan ya. Jadi masuk Islam langsung meminta Rasul ke Madinah itu dan siap untuk membela Rasulullah seperti membela keluarga mereka sendiri. Faqala Sa'ad, maka Sa'ad pun berkata, ma'aran Nabi illa qad faddala alaina. Saya tidak pernah melihat Nabi melainkan selalu memuliakan orang Ansar di atas kita. Faqila qad faddalakum ala katsirin. Maka dikatakan bahwa Rasulullah benar-benar memuliakan mereka atas sekian banyak orang lain. Akhrajahu Al-Bukhari fi kitab Manaqibil Ansar, sama tadi babu fadli duril ansar. Bab tentang keutamaan rumah-rumah tempat tinggalnya orang Ansar. Ya. Bapak sekalian, saya kira ini kajian kita hari ini yang sampai berapa? 16:33. 16:33. Jadi mohon bantuan doa. Oh, apa Pak? Waktu dramatis saya. Apa? Dramatis. Begitu masuk Siti Khadijah sudah diprogram COVID. Oh. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah kemarin itu dia tes COVID 2 kali itu sekali keluar negatif. Negatif, alhamdulillah. Ya. Kalau tidak itu langsung sudah masuk di zona area. Waduh, udah langsung ya. Padahal rumah sakit mana itu? Siti Khadijah. Khadijah, Khadijah panjang. Iya. Jadi sudah dimasukkan zona merah, zona Ismail namanya. Dan programnya supaya tidak bukan waktu itu saya tanyakan, Mbak, ini saya minta istri saya ditangani dengan obat yang premium. Oh, ini sudah ada programnya Pak. Ah, itu bagus. Usia berapa Pak? 79. 7? Oh, dekat juga ya. Iya, 4 tahun. 79 nih, Masya Allah. Ya. Sekarang sudah dipindah di ruangan. Sudah orang biasa ya. Ya, alhamdulillah ya. Saya juga punya ponakan ini tadi ya, kemarin. Jadi dia itu tinggalnya di Jakarta. Isinya masih orang Padang tapi kelahiran Surabaya. Baru ke Surabaya sini bawa mobil 2 orang, ya suami istri aja. Ke ibunya kakaknya istri saya yang tertua, usianya sekarang 86 kalau salah itu perempuan. Istri saya berapa hari yang juga mau ke sana, atau mau sampai luar siapa itu? Dia bilang dulu loh. Jangan dulu. Kisah omah kena kabeh. Jadi nggak jadi masuk. Nah dia ini mungkin saya nggak tahu ya kapan datangnya, itu juga ke ibunya. Akhirnya pulang, perjalanan pulang 2 orang aja mobil. Sampai di Solo
lemes gak kuat Pak. Terus seluruh rumah sakit di Solo tidak bisa terima. Sampai parkir di halaman rumah sakit itu lama akhirnya nggak bisa terima. Sudah kontak, kemudian ada saudaranya istrinya itu katanya juga di rumah sakit RSPAD sana. Ada rencana diambil ambulannya sih dari Jakarta. Nanti suruh berhenti di Solo aja. Terus nggak tahu tadi malam kita kan tidur. Waktu karena pertimbangan Jakarta kan panjang, paling tidak kan 8 jam kalau non-stop gitu ya tuh. Nggak terlalu lama. Terus akhirnya berita ternyata dilarikan ke rumah sakit Saruban baru dapat. Jadi sekarang dari Solo itu dibawa lari ke Saruban. Karena di Solo sana nggak ada rumah sakit lagi gitu ya. Jadi 2 orang kena semua itu, lemes dua-duanya ya. Dan semoga saudara kita semua lah kita doakan ya semoga ya mereka bisa menerima musibah itu sebagai tuntunan Islam, pasti atas izin Allah. Dan kalau kita beriman yahdi qalbah, Allah akan memberikan petunjuk hati. Menurut saya petunjuk hati itu kalau menurut saya adalah kecerdasan spiritual buat kita. Jadi juga akan menghapuskan dosa-dosa kita. Kalau meninggal juga insya Allah mati syahid itu ya. Semoga mereka mendapatkan itu semua yang saya doakan itu ya. Semoga mereka sabar, tabah, kalau mungkin disembuhkan oleh Allah SWT ya. Dan kalau toh harus menjadi korban, matinya mati syahid ya. Yang sakit juga dihapuskan semua dosanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika wan nar. Allahumma rabbul arsyil azim isfi antas syafi la shifa illa shifa'u shifa'an ajilan ya la yughadiru saqaman. Rabbana la ta'khudhna dhanban illa ghafartah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan hawajna illa wa la syafa'atan illa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma kfina syarral zalim wa makral makirin ya arhamar rahimin. Allahumma sal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid din wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma sal mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalam min kulli itsm wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bila taufiq hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.